生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 259. Kota Inti Modu, 3. Di langit kota besar ini, awan hitam bisa terlihat, membentuk lingkungan yang sama sekali berbeda dari yang ada di luar kota. Tidak ada satu sinar matahari pun yang menyinari bagian dalam kota ini. Dari jauh, Long Haon samar-samar melihat kabut hitam kabur, tampaknya menyebar di udara tak tertandingi. Hanya dengan melihat, dia merasa tercekik oleh kota ini. Rupanya, energi spiritual elemen cahaya yang terkandung di dalamnya sedang ditekan dengan kuat, sedangkan konsentrasi elemen kegelapan setidaknya 3 kali lipat lebih banyak daripada dunia luar. Memperlambat langkahnya, Long Haon mengatur pakaiannya, mengambil lambang yang diberikan oleh Yuye di tangannya. Menggosok pipinya untuk melonggarkan ekspresi wajahnya, dia maju ke arah kota inti Modu. Setelah sepanjang malam bepergian dengan kecepatan maksimumnya dalam perjalanan ke sini, dia perlu istirahat untuk mengurangi kelelahan. Jangan lupa bahwa, karena tempat ini berada di inti wilayah iblis, dia tidak bisa memanggil peri elemental cahaya Yating untuk membantunya, juga tidak menggunakan bantuan sinar matahari, yang sangat memperlambat kecepatan pemulihannya. Long Haon membutuhkan waktu setengah jam untuk pulih dari tenaganya setelah kota itu tampak dalam pandangannya untuk mencapainya. Kota inti Modu sangat luas. Semua perimeter 10 kali lebih besar dari tembok kota normal, membuat panjangnya tak tertandingi dalam sejarah Sheng Modalu. Long Haon memilih untuk masuk dari gerbang kota selatan, yang dijaga oleh klan iblis bulan. 4 gerbang kota dilindungi oleh dewa iblis kedua, ketiga, keempat dan kelima, dan selatan kota adalah wilayah klan bulan. Dengan penampilannya saat ini, Long Haon tampak seperti seorang bangsawan dari klan bulan, tampak lelah dari perjalanannya. Setelah menunjukkan lencana Viscount-nya, para penjaga segera memberi hormat, membiarkan dia masuk ke kota. Meskipun demikian, punggung Long Haon basah oleh keringat. Ini karena, iblis-iblis dari klan bulan ini hanyalah prajurit berpangkat lebih rendah, tetapi tampaknya memiliki kekuatan pada langkah keempat, membuat mereka tidak kalah dengan Grand Fiends dari klan Vien. Hal ini menyebabkan dia berpikir diam-diam bahwa jika bukan karena fakta bahwa Putri Yuye memiliki darah manusia, mungkin kekuatannya tidak akan hanya pada langkah kelima. Tanpa tergesa-gesa memasuki kota inti Modu, Long Haon menemukan sudut kota yang agak terpencil, menilai pusat kota iblis. Jalan Modu Core City sangat luas, cukup untuk sebuah gerbong seukuran yang digunakan Yuye saat itu untuk digunakan tanpa merasa sesat. Di kedua sisi kota, toko-toko berdiri dalam jumlah besar. Sebagian besar bangunannya tinggi, dan sebagian besar memiliki desain sederhana, membuatnya jauh berbeda dari karakteristik bangunan era Glorious. 6.000 tahun yang lalu, ketika iblis membawa malapetaka pada manusia, mereka menjadikan sebagian besar pengetahuan manusia sebagai milik mereka. Jika dilihat sekilas, kota ini tampak hampir sama dengan kota manusia, bahkan lebih berkembang daripada kota manusia lainnya. Tetapi setelah melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa tempat ini berbeda karena gelap gulita dan dipenuhi dengan rasa dingin. Beberapa manusia kadang-kadang muncul di jalan, tetapi sebagian besar orang yang hadir adalah iblis dari berbagai jenis. Tentu saja, iblis berperingkat lebih rendah seperti setan berbilah ganda dari klan Zelin tidak terlihat, dan kebanyakan dari mereka jauh lebih kuat. Terbukti, bisa memasuki kota inti Modu adalah suatu kehormatan bagi iblis manapun. Jadi ini adalah pusat komando ras iblis? Long Haon merenungkan dalam-dalam, karena dia sudah berlari melintasi 4 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 dan bahkan 1 di langkah ke-7 sejak dia masuk. Dan, di jalanan kota inti Modu, mereka hanya tampak seperti orang biasa yang tidak menonjol sama sekali. Setelah mengamati untuk waktu yang singkat, Long Haon tidak tinggal di tempat itu, tetapi segera menuju tujuannya saat ini.
Dengan peta yang dimilikinya, tidak mungkin dia tersesat setelah masuk dari gerbang selatan kota berbentuk persegi ini. Kota inti Modu sangat besar, dan Long Haon masih berada di wilayah luar, sehingga mencapai Kastil Bulan membutuhkan waktu 1 jam penuh. Meskipun dia tahu tentang kota inti sebelumnya, Long Haon tidak bisa menahan perasaan heran saat berdiri di depan Istana Bulan. Ini seperti kota mini lainnya. Dinding berwarna ungu tua panjangnya lebih dari 30 meter dan istana yang luas itu berbentuk persegi yang sangat besar. Dinding istana berwarna ungu, dan dari sana, Long Haon dengan jelas mengenali peningkatan fluktuasi unsur di udara. Fluktuasi unsur di tempat ini beberapa kali lipat lebih intens. Stadion besar aliansi bahkan tidak seukuran Kastil Bulan itu. Dan selain dari Istana Kaisar Iblis, ada 3 tempat lain dengan skala ini di kota inti Modu. Long Haon tiba-tiba merasa tidak berdaya, melihat skala kota inti Modu, kekuatan macam apa yang mungkin bisa menembusnya. Apakah umat manusia benar-benar memiliki harapan untuk mengalahkan iblis suatu hari nanti? Pikiran ini hanya terlintas di benaknya, tetapi dengan tekad yang teguh, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Begitu dia tiba di depan Istana Bulan, Long Haon mengeluarkan lambang Viscount Klan Bulan, berjalan dengan tegas dan masuk. Viscount of the Moon Clan bukanlah gelar yang hanya berlaku untuk Moon Clan, tetapi untuk semua Demon Clans. Menjadi bangsawan dari Klan Bulan adalah status yang terhormat. Hanya pemimpin Klan Bulan, Agares, yang memenuhi syarat untuk memberikan status ini kepada seseorang sebagai perintah langsung. Melihat Viscount muda ini, para penjaga buru-buru membungkuk dan memberi salam, tidak mempertanyakan status Long Haon sedikit pun. Selain lambang ini, wajah mengagumkan Long Haon adalah bukti identitas terbaiknya. Di Klan Bulan, semakin besar status seseorang, semakin kuat cabang miliknya, dan semakin tampan dia. Dan penampilan Long Haon adalah sesuatu yang bahkan Moon Demon God Agares belum tentu cocok. Begitu para penjaga melihat mata ungu dan penampilannya, mereka segera mundur tanpa ragu sedikit pun, bahkan tidak berani melihat lambangnya. Kastil Bulan sangat besar, dan Long Haon harus menggunakan peta yang diberikan oleh Huye untuk menemukan jalannya. Pada saat yang sama, dia harus menghilangkan auranya sendiri sepenuhnya. Dia dengan jelas memahami bahaya tempat ini, dengan Dewa Iblis Bulan sebagai Dewa Iblis terkuat kedua dari 72, tidak kurang dari selusin pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 akan hadir di Kastil Bulan ini. Jika dia terpapar di tempat semacam ini, satu-satunya pilihannya adalah segera pergi melalui hubungan darahnya dengan Hao Yue. Dia tidak bisa tinggal sedetik pun. Penampilannya yang tampan telah menjadi aset terbesarnya, secara mengejutkan menjadi mudah bagi Long Haon untuk maju, semua Klan Bulan, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kuat atau lemah, tampak sangat hormat. Bahkan mengambil inisiatif untuk mengucapkan salam kepadanya dan mengajaknya berjalan di depan mereka. Meskipun Yue menggambarkan pentingnya penampilan seseorang untuk Klan Bulan, Long Haon tidak berpikir itu akan memiliki utilitas seperti itu. Tapi tidak peduli apa yang orang katakan, ini adalah hal yang baik, menghindarinya beberapa masalah. Kastil Bulan dipisahkan menjadi bagian dalam dan bagian luar. Bagian luar kastil adalah untuk pusat kekuatan Klan Bulan untuk tinggal, sedangkan bagian dalam hanya untuk kerabat langsung Dewa Iblis Bulan untuk masuk. Dibandingkan dengan bagian luar yang sudah luas dan mewah, bagian dalamnya hanya seperti istana. Pada saat Long Haon mencoba masuk ke bagian dalam, dia sekali lagi diperiksa. Namun, lambang Viscount-nya menunjukkan kegunaan yang baik, karena lambang yang terukir di dalamnya memungkinkan dia untuk masuk tanpa kesulitan. Melangkah ke dalam istana, Long Haon tiba-tiba merasa bahwa menjadi sulit untuk bernapas. Fluktuasi unsur di tempat ini sangat padat, sampai mencapai tingkat kental. Setiap napas yang dia ambil, dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan partikel unsur, dengan keras menghadapi energi unsur ringan di tubuhnya. Perasaan ini benar-benar sulit untuk ditanggung. Long Haon mulai memahami bahwa jika dia tinggal di sini terlalu lama, kultivasinya mungkin akan mendapat pukulan besar dan melemah karenanya. Tampaknya, pilar Dewa Iblis Dewa Bulan seharusnya berada di dalam Kastil Bulan ini. Aku bertanya-tanya di mana itu? Istana ungu yang megah ini membentang tanpa henti. Mulia,
sederhana namun elegan, dan membawa kesan prestisius. Istana bagian dalam ini jauh melebihi rumah kantor aliansi kuil dalam segala hal. Setelah masuk, Long Haon tidak berani untuk terus menatap, dengan cepat membuat jalan memutar ke samping sambil menghindari tengah jalan dan menuju ke bagian yang agak terpencil, ke sebuah istana ukuran sederhana. Vegetasi lebat mengelilinginya, dan istana jelas terlihat lebih sederhana daripada yang lain. Berdiri. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah tempat tinggal sang putri? Dan kamu masih berani masuk ke dalam? Dua klan bulan wanita tinggi menghalangi jalan Long Haon. Hanya dengan pandangan sekilas, Long Haon tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, karena dua wanita klan bulan yang terlihat di bawah 20 ini sama-sama berada di langkah ke-6 budidaya. Bakat macam apa itu? Long Haon tidak bisa membantu tetapi diam-diam tersenyum pahit. Meskipun dia tahu bahwa ini tergantung pada kemampuan bawaan seseorang, dan bahwa beberapa klan iblis ini tidak dapat dibandingkan dengan manusia dalam aspek ini, dia masih tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit cemburu. Tolong tunjukkan pada putri lencana ini. Long Haon melewati lencana Viscoun sendiri kepada mereka, sebelum mengambil beberapa langkah mundur, berdiri tegak tanpa pamrih. Melihat lambang itu, raut wajah kedua wanita itu segera melunak. Tolong tunggu sebentar, Tuan Viscoun. Setelah percakapan, salah satu dari dua sosok melintas, dan Long Haon hanya melihat jejak ungu cahaya bulan di garis pandangnya, sebelum sosok wanita itu menghilang. Beberapa saat kemudian, cahaya bulan bersinar sekali lagi, dan wanita itu muncul di tempat sebelumnya sekali lagi. Tuan Viscoun, sang putri mengundang Anda masuk. MH, Long Haon mengangguk dengan tenang, masuk dengan langkah besar. Kedua wanita klan bulan saling berpandangan, dan salah satunya berkata dengan suara rendah, "Wah, betapa tampannya. Ini pertama kalinya aku melihat Viscoun yang begitu tampan. Mungkinkah dia calon suami nyonya?" Gadis lain menjawab dengan iri, "Itu sangat mungkin. Hanya klan yang kuat dan tampan yang bisa menandingi putri kita. Anda juga melihat penampilannya, yang hampir sempurna. Saya memperkirakan bahwa dia setidaknya harus menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, yang akan segera menerobos ke langkah ke-9. Dan dia pasti di bawah 50 tahun. Usia rata-rata klan bulan adalah 50, tetapi bagi mereka, 50 tahun adalah usia yang sangat muda. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa pria dari klan bulan sama dengan naga iblis dalam satu aspek, kesuburan mereka rendah. Mengencangkan energi spiritual internal di tubuhnya, Long Haon memastikan bahwa hubungannya dengan Hao Yue masih kuat, sebelum menuju ke kamar sang putri. Chapter 260. Judul disembunyikan hanya untuk bab ini untuk menjaga sedikit ketegangan terakhir. Istana Yue adalah sebuah bangunan berlantai 2. Dibandingkan dengan istana tinggi dan mewah yang terletak di Istana Setan Bulan, istananya tidak terlalu mencolok. Tetapi fakta bahwa dia memiliki istananya sendiri di bagian dalam Istana Bulan adalah bukti yang cukup tentang posisinya di dalam klan Bulan. Yue dengan tenang berdiri di ruang tamu, mengenakan rok panjang berwarna ungu. Rambutnya yang panjang dibiarkan bebas, dan dia tidak memakai kosmetik di wajahnya yang cantik alami. Tanpa perhiasan apapun pada dirinya, dia memberikan tampilan lembut ke Long Haon yang perlahan berjalan ke arahnya. Yang mulia. Long Haon menatapnya, diam-diam terkejut bahwa di luar kesulitan mereka sebelumnya, penampilannya benar-benar halus. Yue melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Kamu bisa pergi." Ya. 4 pelayan yang melayani di dekatnya dengan cepat pensiun dari pos mereka di aula yang luas, hanya menyisakan Long Haon dan Yue. "Aku tidak menyangka kamu datang secepat ini," Yue berkata sambil tersenyum sambil mengisyaratkan dia untuk mendekat. Berjalan ke tempat duduknya, dia duduk sebelum mengisyaratkan Long Haon untuk melakukan hal yang sama. "Maaf mengganggu Anda, Yang Mulia." Long Haon dengan tenang tersenyum. Pada saat ini, dia tampak agak tenang, dan tidak mengeluarkan sedikit pun kecemasan. Yue menatap lurus ke wajahnya, bertanya dengan suara lembut, "Lalu, apakah misi Kapten Long sudah selesai?" Mata Long Haon ini tiba-tiba melintas dengan cahaya dingin, segera mengungkapkan tampilan yang serius.
Baginya, tempat ini adalah sarang harimau dan tidak bisa dipercaya. Yuye secara alami memahami pikirannya, dan berkata sambil tersenyum, Kapten Long tidak perlu khawatir, hanya kepercayaan diriku yang ada di sisiku. Tak satu pun dari mereka akan terus bergosip. Long Haon sengaja menenangkan ekspresinya. Tenang lagi, dia memberinya jawaban, ya, saya tidak meragukan kata-kata Anda. Mempertimbangkan kemampuan Presiden Yuye, saya percaya bahwa dia tidak akan membiarkan orang-orang di sisinya menunjukkan ketidaktaatan untuk kedua kalinya. Ekspresi cemberut bahaya muncul di wajah Yuye. Apakah kamu mengejakku? Saya tidak berani, saya hanya berbicara jujur. Kami tidak dapat menyelesaikan misi ini, tetapi kami tidak perlu melanjutkannya. Saya berencana untuk kembali ke aliansi, bisakah Anda membantu saya? Long Haon tidak berencana untuk mengomel padanya, dan langsung ke intinya. Yuye mengerutkan alisnya, dan menjawab, ini bukan masalah. Terakhir kali saya membuat laporan kepada ayah saya, dia marah, atas kemalangan orang-orang di sisi Provinsi Nareix. Setelah perintah Yang Mulia untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, ketiga Dewa Iblis mereka segera diadili oleh Kaisar Dewa Iblis kita, kehilangan komando atas bawahan mereka. Tapi masalahnya, untuk sementara saya tidak bisa meninggalkan Kastil Iblis Bulan karena saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani di sini. Jika Anda ingin kembali, saya dapat mengatur kelompok pedagang yang bertindak atas nama kelompok pedagang Yuye kami untuk Anda. Setelah pembalasan yang diderita oleh mereka yang menyerang kami terakhir kali, saya memperkirakan tidak ada yang berani bertindak melawan kelompok pedagang kami lagi. Selain itu, Anda akan dapat pergi tanpa cedera untuk aliansi kuil. Long Haon mengangguk sebagai jawaban, terima kasih banyak. Kapan kita bisa berangkat? Yuye memberikan jawaban yang tidak senang, saya bukan dewa. Aku butuh waktu untuk mempersiapkan semua ini. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 hari, dan paling banyak 10 hari. Saya harus membuat persiapan yang baik untuk ini. Baiklah. Long Haon kemudian bertanya, bagaimana Yang Mulia akan memberitahuku? Yuye berkata, yang terbaik adalah membiarkanmu tinggal di sini untuk saat ini, sambil menungguku menyelesaikan semua persiapan sebelum kamu pergi. Saya memiliki banyak kamar gratis di mana Anda bisa tinggal, dan ini bukan tempat di mana siapapun berani masuk dengan terburu-buru. Kau ingin aku tinggal di sini? Long Haon segera berhati-hati. Yuye tidak bisa menahan tawanya, bagaimana orang yang bijaksana dan berpandangan jauh seperti Kapten Long bisa mengajukan pertanyaan konyol seperti itu? Jangan bilang kamu takut aku mungkin punya niat buruk padamu. Jika ini adalah niatku, aku bisa saja menolak untuk bertemu denganmu. Tapi tetap saja, cara temanmu itu terlalu biadab. Karena melakukan tindakan buruk dalam bentuk apapun terhadap Anda akan mencegah pembatasan di tubuh saya menjadi lega, ini sama saja dengan meminta kematian. Apakah ini sikap yang harus Anda miliki sebagai kolaborator? Ekspresi Long Haon kembali normal, memberikan jawaban acuh tak acuh, kolaborator. Anda adalah putri iblis, dan hubungan kami paling banyak adalah di mana kami saling memanfaatkan, tidak lebih. Berbicara tentang kolaborasi tidak diragukan lagi. Jika saya tidak salah menebak, sumber daya yang Anda bawa kembali terakhir kali diangkut ke kota inti Modu. Bisakah Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda tetap netral? Yuye mengangguk tanpa ragu, tentu saja aku bisa. Ini adalah moto terpenting yang kami, pedagang lepas, miliki. Anda hanya melihat barang-barang yang saya bawa kembali, tetapi tidak bisa melihat apa yang biasanya saya bawa ke sisi manusia. Kali ini ketika Anda mengikuti karavan saya kembali ke aliansi kuil, saya akan membiarkan Anda melihatnya. Long Haon menjawab, itu akan sangat bagus. Yuye menatapnya dengan bersemangat, tiba-tiba berdiri dan menuju ke arahnya. Kalau begitu, jika boleh aku bertanya, kapan kamu akan meminta temanmu menghapus batasan yang dia berikan pada tubuhku? Saya dengan tulus bekerja sama dengan Anda di sini. Tetapi memiliki benda ini di tubuh saya, membuat saya merasa tidak nyaman dan gugup, dan benar-benar sangat menyakitkan. Saat dia berkata begitu, dia melunakkan tubuhnya, hendak duduk di pangkuannya. Long Haon telah waspada sejak ia memasuki kota, jadi reaksinya secara alami cepat.
Tubuhnya melintas, meninggalkan kursinya, dan tubuh fleksibel Yuye hanya nyaris bersentuhan dengan pahanya, sebelum jatuh di kursi tempat Long Haon sebelumnya duduk. Apakah aku sangat menakutkan? Yuye bertanya dengan kepahitan yang tersembunyi. Wajah Long Haon tampak lebih dingin, Yang Mulia, tolong bersikaplah dengan bermartabat. Saya percaya bahwa mempertimbangkan posisi Anda, menemukan tempat di Modukor City bagi saya untuk tinggal tidak akan sulit bagi Anda. Setelah menyiapkan karavan, Anda dapat mengirim seseorang untuk memberitahu saya. Yuye mengerutkan alisnya dan menyatakan, kamu benar-benar orang yang kaku, bukan? Sisi mana dariku yang tidak bisa dibandingkan dengan gadis itu? Long Haon dengan acuh tak acuh menjawab, makanan lezat tidak akan membangkitkan selera perut yang sudah kenyang. Sebuah perubahan tiba-tiba muncul di mata Yuye, benarkah begitu? Tapi dari apa yang saya tahu, kalian semua, baik itu manusia atau setan, pada umumnya serakah dan tidak pernah puas dalam hal ini. Ayahku memiliki ratusan selir, tanpa kekurangan manusia di antara mereka, selain banyak wanita cantik dari klan iblis. Dan saya mendengar bahwa Yang Mulia Kaisar Dewa Iblis memiliki lebih dari 1000 dari mereka. Jangan bilang menurutmu mereka masih belum makan sampai kenyang? Setelah jeda sebentar, Yuye memberinya tatapan provokatif, atau apakah kamu tidak pandai dalam hal ini? Sayangnya, dia memilih target yang salah untuk provokasi ini, dan Long Haon segera tampak terganggu, tidak bagus dalam hal ini. Hal apa yang kamu bicarakan? Melihat penampilannya yang murni, Yuye langsung merasa malu, dan mau tidak mau bertanya, berapa umurmu tahun ini? Meskipun Long Haon memiliki tubuh yang semakin tinggi dan temperamen yang semakin stabil, bagaimanapun juga dia masih muda, dan wajahnya masih membawa jejak kekanak-kanakan. Aku tidak memberitahumu. Penolakan yang sangat keras diberikan padanya. Yuye menjawab dengan, biarkan saja. Lihat benda ini, apakah kamu tahu apa itu? Saat dia berkata begitu, cahaya melintas dari tangannya, dan sepertiga dari tongkat logam sepanjang 1 meter muncul, yang dia berikan ke Long Haon. Tanpa sadar Long Haon mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saat dia menyentuh tongkat itu, energi spiritual di tubuhnya tampak bergejolak, dan tongkat kecil itu sedikit menyala sebelum mengeluarkan kilatan ungu, memadatkan 2 angka di udara. Melihat 2 angka itu, Long Haon dan Yuye sama-sama terkejut. 15. Kamu membodohiku. Long Haon berteriak dengan marah. Jelas, tongkat logam kecil ini digunakan untuk mengukur usia seseorang. Dia telah ditipu. Yuye dengan lamban menatapnya, kamu baru berusia 15 tahun. Surga. Ini tidak mungkin nyata. Long Haon mendengus dingin, itu akan terjadi dalam 1 bulan, gerutunya. Kamu membodohiku, aku menyita benda ini. Saat dia berkata begitu, dadanya mengeluarkan kilatan emas, dan tongkat logam itu tersedot dengan cara yang megah dari liontin keabadian. Hai. Benda ini sangat mahal, dan cukup langka dalam hal itu. Yuye mengulurkan tangannya, menuntutnya kembali. Long Haon mengabaikannya dan berbalik ke pintu keluar. Saya percaya bahwa mempertimbangkan status Anda, menemukan tempat di mana saya akan tinggal tidak akan sulit. Saya akan mencari penginapan sendiri. Kirimi saya berita sesegera mungkin, atau jangan salahkan saya karena menjadi belak-belakan. Karena saya berani datang, saya tidak takut dengan trik apapun yang mungkin Anda miliki. Dia tidak ingin terus terlibat dengan gadis itu. Baiklah. Aku akan menyiapkan tempat bagimu untuk tinggal. Bagaimana jika Anda terjebak saat mencari tempat? Yuye berkata dengan kepahitan yang tersembunyi. Setelah kesadaran seperti itu, dia saat ini sangat terkejut. Berkaitan dengan Long Haon, dia selalu merasa sangat penasaran. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa Long Haon kurang dari 20, tapi dia tidak berharap dia semuda 15 tahun. Manusia dan iblis berbeda, pembangkit tenaga iblis semuanya memiliki kemampuan alami yang kuat, meskipun akan sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi. Hanya beberapa klan kuat yang relatif pandai berkultivasi, tetapi selain mereka, bahkan Dewa Iblis pun akan kesulitan untuk meningkatkan kultivasinya. Tetapi manusia berbeda, manusia tidak memiliki jenis kemampuan bawaan yang sama,
tetapi kemampuan pertumbuhan pasca kelahiran mereka tidak terbatas. Meskipun dipengaruhi oleh bakat bawaan mereka, kreativitas dan pertumbuhan mereka, itu masih sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan iblis. Kalau tidak, bagaimana umat manusia bisa bertahan begitu lama melawan serangan terus-menerus dari pasukan iblis tanpa jatuh? Mencapai langkah kelima pada usia 15 tahun, Yuye belum pernah mendengar prestasi seperti itu sampai hari ini. Selanjutnya, Long Haon sudah menjadi kapten dari pasukan perburuan iblisnya sendiri. Mengingat kecerdasan Yuye, dia bisa mengatakan bahwa mengingat usia dan kemampuan Long Haon, bakat bawaannya harus mencapai puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Jika cukup waktu diberikan untuk memungkinkan dia tumbuh, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi pihak iblis. Namun, ada sedikit di mana dia tidak menipu Long Haon mengenai kecenderungan pribadinya. Terlepas dari sisi manapun iblis atau manusia, dia tidak memiliki preferensi apapun. Baginya, keuntungan dan kekuatan adalah hal yang paling penting. Jadi, meskipun dia menemukan potensi menakutkan Long Haon, itu tidak menyebabkan pikirannya bermasalah. Dia hanya diam-diam memutuskan bahwa ini lebih merupakan alasan baginya untuk berteman baik dengan pria kecil ini. Pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, Kaisar Dewa Iblis telah datang." Dia ingin semua orang di bagian dalam pergi keluar untuk menemuinya. Apa? Yuye terkejut, dan ekspresinya sangat berubah. Long Haon bahkan lebih stres, dan tanpa sadar mengepalkan kedua tinjunya. "Silahkan turun dulu. Aku harus berganti pakaian." Setelah diguncang sebentar, Yuye melambaikan tangannya, memerintahkan pelayan untuk pensiun. Chapter 261. Pembantu yang menakjubkan, 2. Apa yang harus kita lakukan? Long Haon dengan tenang bertanya pada Yuye. Setelah keterkejutan ini, dia tidak menjadi gugup sama sekali karena dia merasa hubungannya dengan Hao Yue sama sekali tidak terpengaruh, membuatnya bisa pergi kapan saja. Sebaliknya, dia ingin melihat reaksi apa yang akan ditunjukkan Putri Yuye ini dalam situasi seperti ini. Dari fakta ini, ketulusan kerjasama di antara mereka akan terlihat. Yuye dengan cepat menjawab, "Kaisar Dewa Iblis selalu datang menemui ayahku jika ada urusan penting. Dia sangat mementingkan keamanannya sendiri, dan dengan demikian, akan memerintahkan semua orang untuk menyambutnya setiap kali dia datang di bagian dalam kastil, menggunakan teknik rahasia yang memungkinkan naga hitam untuk mengintai melalui setiap aura yang hidup di area tertentu. Jika seseorang menyembunyikan dirinya, itu sangat mungkin adalah seorang pembunuh. Sebelum Yang Mulia Kaisar Dewa Iblis pergi, semua orang akan dibatasi pada area tertentu." Long Haon dengan acuh tak acuh bertanya, "Artinya, saya harus muncul di depan Kaisar Dewa Iblis?" Yuye memaksakan senyum pahit, "Aku khawatir itu tidak bisa dihindari. Saya tidak menyangka Yang Mulia akan datang pada saat seperti itu. Sekarang, tidak mungkin bagimu untuk keluar karena lingkungan kastil bulan telah disegel. Dan di sini, kami hanya memiliki pelayan, dan tidak ada laki-laki. Karena Anda harus keluar dengan saya, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan?" Bahkan mengingat kecerdasannya, dia jelas tampak dalam keadaan hingar-bingar. Dan itu tidak mengejutkan, jika dia membiarkan Kaisar Dewa Iblis tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan pasukan pemburu iblis manusia, bahkan ayahnya sendiri Dewa Iblis Bulan tidak akan bisa membelanya. Kaisar Dewa Iblis paling membenci pasukan perburuan iblis dari aliansi kuil. Tiba-tiba, saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Long Haon, mata Yuye tiba-tiba bersinar, "Saya punya solusi. Namun, saya harus menyebabkan Kapten Long merasa agak dirugikan." Long Haon tampak bingung dan bertanya, "Apa yang terlintas dalam pikiranmu?" Yuye bergegas ke sisinya, mengatakan beberapa kalimat dengan suara rendah, tapi ekspresi Long Haon segera menjadi tidak sedap dipandang, dengan tegas menolak, "Tidak, ini pasti tidak mungkin." Mata Yuye segera tampak merah, dan diambang memohon, dia menyatakan, "Jika kita tidak melakukan ini, jika ini ketahuan, aku kacau. Meskipun saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, saya masih di bawah 20. Apakah Anda benar-benar tega melihat saya dikubur di sisi Anda? Aku bahkan belum pernah mendapatkan pacar."
Demi dewa, tolong lakukan, oke? Itu hanya akan memberi Anda sedikit keluhan. Anda akan bebas darinya setelah Kaisar Dewa Setan pergi. Kamu, melihat wajahnya, Long Haon berpikir jauh di lubuk hati bahwa Putri Yue ini tampaknya benar-benar menunjukkan ketulusan. Meskipun dia benar-benar datang dengan ide busuk, itu masih sesuatu yang sangat layak. Lebih jauh lagi jika dia berteleportasi kembali pada saat seperti itu, dia akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 hari terburu-buru untuk bergegas kembali, dan pada saat ini, mungkin akan ada semacam perubahan yang tidak menguntungkan. Percepat! Kita tidak bisa berlama-lama, hidup saya ada di tangan Anda sekarang. Jangan bilang kamu masih tidak percaya padaku? Yue benar-benar cemas, matanya benar-benar merah, air mata hampir menetes darinya. Alis Long Haon benar-benar berkerut, tapi dia masih menatapnya dengan paksa. Gerbang istana-istana bulan dibuka, Dewa Setan Bulan Agares memimpin sekelompok bangsawan dari klan bulan, sementara semua orang di istana-istana bulan, termasuk para pelayan, dikumpulkan, sedangkan para pelayan dengan cepat berkonsentrasi di alun-alun di tengah. Temun Demon God Agares tingginya sekitar 2 meter, mengenakan gaun ungu, rambutnya diikat menggunakan ikat kepala dan disampirkan di bahu ke punggungnya. Penampilan wajahnya membuatnya tampak seperti seorang pria yang keluar dari gambar. Di sepasang mata ungunya, cahaya keemasan gelap tertanam, dan di dahinya, jejak samar bulan yang bengkok terlihat. Dalam hal penampilan, Agares adalah pria tercantik yang pernah ada, bahkan lebih unggul dari Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dalam aspek ini. Padahal, tingkah laku mereka bisa dibandingkan. Berdiri di sana, dia secara alami menjadi pusat dari seluruh alun-alun, pancaran semua orang disembunyikan olehnya. Di antara iblis, Kaisar Dewa Iblis adalah yang disebut Kaisar, dan di bawahnya, hanya 2 raja yang bisa mengklaim gelar raja. Salah satunya adalah Moon Demon God Agares, dan yang lainnya adalah Demon Prophet, yang jauh melebihi siapapun di seluruh ras iblis dalam hal prediksi, Star Demon God Washake. Agares ditemani oleh seorang gadis yang tampak tenang berdiri di sampingnya. Dengan sosoknya yang ramping yang bisa disebut sempurna, dia tidak memakai riasan apapun, memberikan perasaan kecantikan yang segar, murni dan hampir transenden. Yang paling menakjubkan adalah dia memiliki sepasang mata hitam yang mirip dengan manusia. Tanpa ragu, dia adalah gadis tercantik di luar sana, dan satu-satunya yang bisa dikatakan menandingi Moon Demon God Agares. Di belakang Agares berdiri selusin orang. Yang terdekat adalah 4 pria paruh baya, semuanya adalah pria tampan seperti ada satu di antara 10.000, yang merupakan 4 yang disebut Kaisar Bulan Agung, ajudan paling terpercaya dari Dewa Setan Bulan Agares, melayaninya sebagai kirinya. Dan lengan kanan. Di belakang mereka ada selusin pria paruh baya dari klan bulan, yang mengeluarkan aura padat dan kuat dari tubuh mereka. Di belakang mereka adalah sekelompok gadis yang memiliki penampilan yang menakjubkan. Salah satu dari gadis-gadis ini adalah Putri Yue. Dia memimpin sekelompok pelayan, di antaranya yang terdekat dengannya menundukkan kepalanya. Rambut hitam panjangnya tergerai ke depan dan menutupi seluruh bahunya, menyebabkan penampilan wajahnya tidak terlihat dari jauh. Ekspresi Yue saat ini cukup aneh, menolak untuk melihat ke sisinya dengan susah payah, dan dengan lembut menggunakan tangannya untuk mempermainkan pakaiannya sendiri. Jelas, dia hampir tidak bisa menenangkan diri. Itu benar, dia tidak bisa tenang. Pada saat itu, rasa percaya dirinya hancur tak terkira. Untuk seorang gadis, lebih khusus lagi wanita yang menakjubkan seperti dia, kebanggaan terbesar sama sekali tidak terletak pada kekuatan atau energi spiritualnya, terutama dalam kelompok yang begitu terikat pada penampilan sebagai klan iblis. Penampilan fisik akan selamanya menjadi kriteria pertama mereka. Terutama kasus selir di sisi Dewa Iblis Bulan, yang ternyata adalah manusia wanita. Dengan mengandalkan penampilan fisiknya, dia telah menaklukkan semua anggota klan bulan, orang itu adalah Ibu Yue. Meskipun putrinya tidak dapat menggantikan tahta Dewa Setan Bulan, selama dia tetap sebagai seorang putri, tidak ada yang akan melepaskannya dari posisi terhormatnya. Namun, beberapa menit sebelumnya, kepercayaan diri Yue mengenai penampilan fisiknya baru saja runtuh.
Sebagai putri klan bulan, bendahara di sisi Yuye semuanya perempuan. Jika seorang pria akan berdiri di sisinya, pasti akan terlihat aneh. Jadi, dengan kilatan surgawi, solusi yang dia pikirkan adalah membuat gaun silang Long Haon menggunakan riasan, kostum, dan membuatnya bertindak sebagai pelayannya. Long Haon masih muda, dan tubuhnya masih jauh dari dewasa. Lebih lanjut menambahkan kesempurnaan mutlak dari fisiknya, tidak terlalu rumit untuk mendandaninya seperti seorang gadis. Ini juga mengapa Long Haon sebelumnya tidak mau setuju. Meskipun mereka sampai pada kompromi, dia masih merasa sangat tidak mau. Perubahan yang dilakukan Yuye di Long Haon sederhana saja. Dia mengganti pakaiannya menjadi pakaian pelayan, menyembunyikan jakunnya dengan hati-hati, sebelum menggunakan riasan di alis dan wajahnya, memberinya tampilan yang lembut dan feminin. Menyelesaikan seluruh proses ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit dan tidak lebih. Namun, pada saat dia selesai, orang pertama yang terkejut adalah penciptanya, Yuye sendiri. Terlalu cantik, terlalu cantik. Dalam hati Yuye, gadis tercantik selain dirinya hanya bisa menjadi ibunya sendiri. Karena usianya yang masih muda, temperamen anggun yang dia warisi dari ibunya, dan daya tariknya kepada orang lain, dia tidak lebih dari sekadar alat tawar-menawar. Namun, setelah selesai merias wajah Long Haon, kepercayaan dirinya ini telah runtuh seluruhnya saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kata cantik untuk menggambarkan penampilan Long Haon. Kulit putih lembut, hidung menonjol, mata jernih dan murni. Setiap garis wajah ini sangat indah dan halus, tidak membawa cacat sama sekali. Ketika ini semua disatukan itu menghasilkan hasil yang benar-benar agung. Itu kesempurnaan. Penampilannya saat ini hanya bisa digambarkan sempurna. Meskipun dia hanya mengenakan pakaian pelayan, bahkan permata paling indah di tempat dalam ini akan kehilangan kilaunya di sebelahnya. Yuye percaya bahwa jika Long Haon melepaskan mata magisnya, memperlihatkan sepasang mata aslinya yang berwarna emas, itu pasti akan memberinya tampilan yang mengesankan, membawa keindahan matahari yang turun ke bumi. Long Haon tidak begitu merasakan perubahan pada tubuhnya, hanya merasa tidak enak badan saat mengenakan pakaian wanita. Untung hanya butuh beberapa saat, dan yang dia lakukan sejak saat itu adalah mengikuti jejak Yu secara membabi buta. Yuye mengutak-atik pakaiannya sendiri, merasa sangat terganggu. Dia sudah mulai menyesali idenya, dan telah berulang kali memperingatkan Long Haon untuk tidak mengangkat kepalanya apapun yang terjadi. Jika kecantikan seperti itu, yang sudah melampaui ibunya sendiri, ditangkap oleh bangsawan lain dari klan bulan, itu akan menyebabkan komplikasi besar. Bahkan ayahnya sendiri tidak akan membiarkannya pergi. Memikirkan hal ini, Yuye tidak bisa membantu tetapi memiliki ekspresi aneh. Seandainya dia tahu lebih awal, dia lebih suka dia lulus untuk laki-laki dengan identitas sebagai Viscoun klan bulan. Terus terang, itu mengherankan jika dia sebenarnya bukan seorang gadis yang menyamar sebagai laki-laki. Menghormati yang mulia. Di tengah panggilan bernada tinggi, seluruh alun-alun istana bulan benar-benar sunyi. Meskipun Long Haon menunduk, dia masih merasakan kekuatan menindas yang berbeda yang memenuhi udara. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Dua dewa iblis yang tangguh hadir. Untuk salah satu dari mereka, satu jari saja sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun, dia tidak sepenuhnya mematuhi peringatan berulang Yuye, dan diam-diam mengamati orang-orang ini dari klan bulan yang berdiri di depannya. Meskipun dia hanya melirik sekilas, itu sudah cukup baginya untuk mengingat banyak hal dengan ingatannya yang menakjubkan. Itu adalah musuh yang akan dia hadapi di masa depan. Prioritasnya saat ini setidaknya mengingat identitas mereka, sehingga dia bisa tetap tenang saat menghadapi mereka di masa depan. Long Haon sangat berhati-hati untuk menjaga penampilan Moon Demon God Agares dalam pikirannya. Langkah kaki terdengar, dan dari mendengarkannya, dia sudah menentukan identitas orang yang mendekat. Agares menyambut Altes Anda. Dewa Iblis Bulan Agares membungkuk di depannya, sebelum semua orang di belakangnya juga membungkuk. Ini adalah tempat paling mulia milik klan bulan, tapi sama seperti orang lain di wilayah iblis, mereka harus menghormati Kaisar Dewa Iblis. Sekian alur cerita Donghua berjudul Teroen Absol untuk hari ini.
Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB